Selamat bertemu lagi dalam pembelajaran yang menyenangkan. Belajar itu menyenangkan. Pada pertemuan kali ini materi kita adalah tata nama senyawa, di mana kompetensi dasarnya adalah penerapan aturan IUPAC untuk tata nama senyawa sederhana anorganik. Tata nama yang pertama adalah tata nama asam. Asam yaitu semua yang mengandung hidrogen. Menurut Arrhenius, senyawa asam adalah apabila senyawa tersebut dilarutkan dalam air akan melepaskan ion H positifnya. Asam ada yang mengandung oksigen dan ada yang tidak mengandung oksigen. Untuk tata namanya, asam yang tidak mengandung oksigen tinggal dikasih akhiran ida. Misalnya HCl. Karena tidak ada oksigennya, maka namanya asam klorida. Asam itu adalah senyawa yang mengandung H positif. Maka untuk membentuk senyawa asam, tinggal H positif kita gabungkan dengan anion. Anion adalah ion yang bermuatan negatif. Contohnya Cl. Misalnya lagi HBr. Tidak mengandung oksigen. Asam brom, maka ditambahkan ida. Asam bromida. Misalnya lagi HCN. Tidak ada oksigennya sehingga namanya asam sianida. Demikian ya untuk penamaan asam yang tidak mengandung oksigen. Untuk tata nama asam yang mengandung oksigen, kita perlu lihat kalau oksigennya banyak kita kasih akhiran A. Kalau oksigennya lebih sedikit kita kasih akhiran I. Jadi untuk anion-anion yang mengandung oksigen bisa kita gabungkan dengan hidrogennya untuk membentuk asamnya. Kita lihat contohnya NO2 nitrit. Anion nitrit jika bergabung dengan H membentuk HNO2, namanya asam nitrit. Kemudian kalau O-nya ini 2, O-nya ini 3, nitrat. Akhiran at untuk oksigennya lebih banyak. Penamaannya asam nitrat. Kemudian H2SO3 sulfit. Anion sulfit ketemu dengan asam, maka membentuk asam sulfit. Jika anion sulfat yaitu SO4 2 negatif ketemu dengan hidrogen, maka membentuk asam sulfat. Anion fosfit ketemu hidrogen menjadi asam fosfit. Kalau O-nya lebih banyak berarti fosfat, sehingga senyawanya menjadi asam fosfat. Demikianlah tata nama untuk asam yang memiliki oksigen. Untuk asam tertentu memiliki oksigen yang lebih banyak atau sedikit lagi, maka nanti ada awalan per untuk yang lebih banyak, sedangkan hipo untuk yang lebih sedikit. Misalnya seperti ini, HClO, HClO2, HClO3, HClO4. Untuk standarnya berarti HClO 2 asam klorid, HClO3 asam klorat. Lebih banyak lagi asam perklorat. Kalau lebih sedikit lagi asam hipoklorit. Untuk Cl bisa digantikan dengan Br. Jadi HBrO, HBrO2, HBrO3, HBrO4. Asam bromid, asam bromat. Lebih banyak lagi asam perbromat. Yang lebih sedikit lagi asam hipobromid. Br bisa diganti dengan yodium. HiO, HiO2,
HiO3 dan HiO4. Asam iodid, asam iodat, lebih banyak lagi asam periodat, lebih sedikit lagi asam hipoiodid. Demikianlah tata nama untuk asam yang memiliki O lebih ataupun kurang dari yang umumnya. Tata nama selanjutnya yaitu tata nama basa. Basa adalah senyawa yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion OH negatif atau ion hidroksida. Karena ion hidroksida yaitu anion, ion bermuatan negatif, maka supaya terbentuk basa akan bergabung dengan kation atau anion yang bermuatan positif. Untuk kation yang bermuatan positif, jika biloknya, bilangan oksidasinya atau muatannya hanya satu macam, maka penamaannya tinggal dikasih akhiran hidroksida. Contoh dari senyawa basa adalah NaOH. Anion hidroksida bertemu dengan kation Na positif sehingga senyawanya NaOH. Karena Na hanya memiliki satu bilangan oksidasi yaitu positif 1, maka penamaannya tinggal ditambahkan akhiran hidroksida, natrium hidroksida. Mg golongan 2A juga hanya mempunyai satu macam bilangan oksidasi yaitu 2 positif. Maka jika bertemu dengan hidroksida membentuk basa. Senyawanya nanti namanya magnesium hidroksida. Demikian juga dengan Ca. Ca golongan 2A hanya memiliki satu macam bilangan oksidasi yaitu 2 positif. Sehingga tata nama basanya kalsium hidroksida. Untuk aluminium AlOH 3 kali aluminium hidroksida. Sedangkan untuk tata nama senyawa basa, jika kationnya lebih dari satu bilangan oksidasinya, maka penamaannya lain. Tidak boleh ditambah hidroksida saja, tetapi harus dicantumkan bilangan oksidasinya. Contohnya, untuk besi Fe itu mempunyai 2 macam bilangan oksidasi, yaitu 2 positif dan 3 positif. Kalau Fe-nya bilangan oksidasi 2 positif, maka senyawanya FeOH2. Sedangkan kalau Fe-nya nanti 3 positif, senyawanya FeOH3. Sehingga untuk tata namanya dituliskan logam, kemudian bilangan oksidasi atau muatan logam, akhiran hidroksida. Jadi karena FeOH 2 kali biloknya atau muatannya Fe2, maka tata namanya menjadi besi 2 hidroksida. Sedangkan kalau FeOH 3 kali bilok Fe atau muatan Fe 3 positif, maka tata namanya besi kurung buka 3 kurung tutup. Angka 3-nya harus Romawi. Besi 3 hidroksida. Kemudian kalau bilangan oksidasinya atau muatannya kecil, dikasih akhiran O boleh. Tata nama yang lain ya. Kalau bilangan oksidasi atau muatannya atau valensinya lebih besar, maka dikasih akhiran I. Sehingga besi 2 hidroksida boleh juga disebut ferro dari kata ferrum. Lalu dikasih akhiran O, ferro hidroksida. Sedangkan yang besi 3 hidroksida karena valensinya lebih besar dikasih akhiran I, ferrihidroksida. Yang besi 2 hidroksida ferrohidroksida, yang besi 3 hidroksida ferrihidroksida. Demikian juga yang lainnya, misalnya Sn. Sn ada stani, ada stano. Kemudian krom, ada kromi dan ada kromo. Dan lain sebagainya. Tata nama berikutnya yaitu tata nama garam. Garam adalah senyawa yang berasal dari kation ketemu dengan anion atau sisa asam ketemu dengan sisa basa. Maka penamaannya
tinggal kita sebutkan yang kation terlebih dahulu, baru kemudian anionnya. Seperti contoh, KNO3 berasal dari KOH dan HNO3. Jadi senyawanya adalah kation dan anionnya NO3 negatif. Sehingga tata namanya menjadi kalium nitrat. Contoh berikutnya, Al2SO4 3 kali berasal dari ANOH 3 kali dan H2SO4, sehingga sisa basanya ketemu dengan sisa asamnya. Tata caranya tinggal kationnya direbutkan lebih dahulu, aluminium sulfat. Dengan demikian harus sangat memahami dan mengetahui tentang daftar kation anion. Daftar kation anion yang berikut ini yang harus kita pahami dan mengerti. Inilah daftar kation anion yang harus dipahami. Kation adalah atom yang melepaskan elektronnya sehingga bermuatan positif. Sedangkan anion adalah atom yang menangkap elektron sehingga bermuatan negatif. Untuk pembawa sifat asam yaitu ion hidrogen atau H positif. Untuk pembawa sifat basa yaitu ion hidroksida atau OH-. Untuk muatan di dalam golongan 1A berarti positif 1, 2A positif 2, 3A positif 3. Sedangkan untuk golongan 6A 2 negatif, 7A 1 negatif. Demikianlah kation anion yang harus dipahami. Tata nama yang berikutnya adalah suatu senyawa yang tersusun dari non-logam dan non-logam. Maka tata namanya berlainan, yaitu tulis jumlah non-logamnya ditambah dengan non-logam, kemudian jumlah non-logam yang kedua, terus tulis non-logamnya apa. Ya, untuk jumlahnya nanti awalannya pakai bahasa Yunani ya. Kalau 1 itu mono, 2 di, tri, tetra, penta, heksa, hepta, dan selanjutnya. Contohnya seperti ini. Senyawa P2O5, P-nya sebanyak 2, O-nya sebanyak 5. Ini semuanya adalah non-logam. Fosfor non-logam, oksigen juga non-logam. Maka tata caranya jumlah fosfor sebanyak 2, maka dikasih awalan di fosfor, kemudian oksigen jumlahnya 5 penta oksida, maka P2O5 namanya di fosfor penta oksida. Kemudian untuk yang non logam yang depan itu nanti hanya 1, mononya tidak usah ditulis. Misalnya CO2, jangan monokarbon dioksida, tetapi cukup karbon dioksida. Contoh lainnya yaitu N2O3, N-nya sebanyak 2, jadi di, N-nya nitrogen, di nitrogen. Kemudian oksigennya sebanyak 3 tri, oksida. Contoh berikutnya CO, C-nya 1, O-nya 1. Yang di depan tidak usah pakai mono, tetapi yang di belakang harus pakai mono, sehingga penamaannya karbon monoksida. Nah, demikian ya tata nama untuk materi hari ini. Belajar itu menyenangkan.